Pagi ini saya akan berbagi sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul mengharapkan hasil. Yang terdapat dalam Lukas pasal 5 ayatnya ayat 1 sampai 11. Ini sebuah kisah klasik tentang Petrus menjala ikan. Tapi bukan berarti kisah klasik lalu membuat kita kehilangan gitu ya arti rohani, makna rohani yang indah dalam kehidupan kita pagi ini saudara. Meskipun klasik, tapi ada pelajaran-pelajaran hal-hal yang rahasia secara firman oleh Tuhan singkapkan. Dan itu membuat kita boleh diteguhkan dan diberkati rohani kita. Saya akan bacakan ayat ini karena cukup panjang. Saya baca satu perikop, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Anda perhatikan saja kisahnya, kalimat-kalimat yang ada dalam firman Allah ini. Ayat 1 dalam Lukas pasal 5 dikatakan begini, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. 5 terus. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. 6 ya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 8 terus. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ayat 9 ya. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat 11 yang terakhir. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sekali lagi, hari ini kita akan fokus bicara tentang yang namanya mengharapkan hasil. Saya berpikir begini, semua kita sepakat saya pikir ya, bahwa apapun yang dilakukan manusia, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, pasti yang kita harapkan, yang kita tunggu adalah hasilnya. Sepakat dengan saya saudara? Apapun, semuanya, segalanya yang kita buat, yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dunia ini, yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan adalah hasilnya. Orang bangun rumah yang ditunggu hasilnya, kapan selesai rumahnya? Hasilnya bagaimana? Kualitas bangunannya bagaimana? Semua. Orang menanam pohon yang ditunggu hasil. Iya kan? Orang bertani yang ditunggu hasil panennya limpah. Syukur-syukur begini ya, puji Tuhan begini. Orang akan senang sekali ketika hasil yang diharapkan melebihi ekspektasinya, melebihi yang diharapkan. Ya, ternyata panennya luar biasa. Oh, senang sekali. Orang beternak apa saja yang ditunggu hasil panennya gitu ya. Ya, saya pikir semuanya ya. Orang mancing yang ditunggu hasilnya. Petrus menjala ikan yang ditunggu juga hasilnya. Semua yang diharapkan orang hasil. Saudara saja sebagai orang tua menikahkan anak saudara. Menurut saudara, apa yang Anda tunggu, yang Anda harapkan? Hasilnya supaya punya cucu.
dan seterusnya, dan seterusnya. Kita bicara tentang hasil. Nah, bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita itu mengharapkan hasil dan hasilnya luar biasa. Baik iman, baik rohani, maupun pekerjaan yang kita kerjakan secara jasmani. Bagaimana hasilnya baik. Itu semua butuh persiapkan. Ini memang sebuah kisah klasik. Tapi bukan berarti tidak ada berkat yang indah buat kita. Kalau Anda misalnya pengen sukses, berhasil gitu ya, yang Anda harapkan dalam pekerjaan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan mungkin ada berpikir 10 tahun ke depan seterusnya. Kalau Anda punya gudang misalnya 10 kali 18 luasnya gitu ya, tingginya misalnya 8 meter. Ternyata satu kali datang satu kiriman barang, beras misalnya 200 kontainer. Menurut Anda cukup gak gudangnya? Gak cukup. Ini sama dengan jalannya gak siap. Sama dengan gudangnya gak siap. Tuhan kasih berkat misalnya berapa tahun ke depan seperti itu. Andanya gak siap. Padahal kita mengharapkan hasilnya luar biasa. Tapi kita gak punya persiapan. Nah, saya berharap ini pengajaran firman Allah. Ini menjadi satu bentuk persiapan iman kita gitu ya. Persiapan rohani kita. Karena tahun-tahun ke depan saya percaya Anda akan mengalami keberhasilan yang luar biasa. Mungkin hari ini Anda berkata, saya udah sukses kok pendeta, saya udah berhasil, masih gerimisnya. Masih gerimisnya. Di depan tahun ke depan, bahkan 2 tahun ke depan seterusnya. Ada hujan berkat yang lebih besar. Keberhasilan yang jauh lebih luar biasa. Dari yang sekarang Anda sedang alami dan nikmati. Masih gerimis, di depan ada yang lebih besar. Nah, hari ini persiapan rohani kita. Bentuk persiapan kita. Mari kita mulai dari ayat yang ke-1 dari Lukas pasal 5. Saudara ya, dikatakan begini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Terus sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Kalimat yang terakhir dikatakan orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Saudara, ayat ini sebetulnya menyingkapkan kepada kita gini, ini loh pentingnya firman Allah. Ya, mereka mengerumuni Yesus, berarti mereka meresponi kehadiran Yesus. Hati mereka terbuka, membuka hatinya untuk Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Buka hati, respon Yesus, mereka respect sama Yesus. Atau saya katakan gini, respect akan firman yang Yesus sampaikan. Saya cuma mau bilang pada bagian awal ini bahwa ayat ini, Lukas 5 ayat 1 yang pertama. Hal pertama yang rahasianya Tuhan kasih sama kita gini. Betapa pentingnya firman Allah dalam hidup kita. Saya ulang, hal pertama kita belajar betapa pentingnya firman Allah dalam hidup kita. Yang saya maksud betapa pentingnya firman Allah dalam hidup kita itu responnya kita ya. Respect dah ada sama firman. Sebab orang yang mengajar firman khotbah yang kita dengar hebat sekalipun do enak ya khotbahnya. Saya diberkati dengan pengajarannya misalnya. Sehebat apapun firman Allah yang ditaburkan penyampai firman Allah, sekeren apapun yang Anda dengar, Anda terima. Saya diberkati dengan firman. Tapi kalau Anda gak respon sama firman, Anda tidak respect kepada firman, Anda atau kita tidak punya sikap hormat akan firman. Menurut saya percuma itu semua firman yang kita terima, yang kita katakan, wih luar biasa firmannya. Enak dengar firmannya, penyampai firmannya bagus isinya. Yang khotbah mungkin bagus, khotbahnya luar biasa. Tapi kalau Anda gak respon hatimu, engkau tidak terbuka dengar firman. Tidak ada sikap respect, hormat sama firman. Dengarkan saya, percuma semua firman yang Anda dengar. Hari itu ketika Yesus datang di tepi danau, semuanya membuka hati. Datang berkerumun mendengar firman Allah. Hal pertama, ini pentingnya firman. Lalu kemudian dari ayat ini supaya dari dasar saya coba bedah terangkan sama saudara. Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Karena ada seorang yang gagal bernama Petrus di danau ini. Saya pernah ajarkan khusus tentang Danau Genesaret. Dan ada salahnya saya ulang sedikit untuk melengkapi bagian ini.
Danau Genesaret itu ternyata punya 4 nama. Danau itu kan bentuknya berputar begitu ya saudara ya. Di sebelah sini misalnya orang katakan Danau Genesaret, Petrus. Genesaret itu artinya adalah kegagalan. Walaupun ada yang mengartikan itu adalah satu visi yang baik, tapi Petrus pernah gagal di sini. Danau Genesaret tidak berhasil menangkap 1 ekor ikan pun dia di Danau Genesaret. Gagal dia. Dan cerita itu yang barusan kita baca, Petrus gagal. Ternyata Danau Genesaret ini kalau saya boleh katakan dari awal, itu menggambarkan perjalanan kehidupan kita. Memang sederhana, Danau Genesaret. Tapi ternyata danau yang satu ini punya 4 nama. Dan ini ternyata menjadi gambaran kehidupan kita. Kadang kita mengalami Genesaret kegagalan. Kadang kita mengalami namanya Tiberias. Jadi danau yang satu, danau yang sama punya 4 nama. Orang menyebut dengan 4 nama, kan muter tuh danau. Sini bilang Genesaret, sini bilang Tiberias. Pojok sini katakan namanya Kineret. Ada arti kan masing-masing. Di sebelah pojoknya katakan namanya Galilea. Kadang kita mengalami Genesaret gagal gitu ya. Kadang kita namanya Tiberias. Tiberias itu artinya angin ribut yang keras. Walaupun saudara ya ada arti yang lain. Tiberias itu salah satu artinya adalah good vision. Visi yang baik. Ya, Tiberias artinya adalah optimis, penuh dengan harapan. Makanya gak heran orang punya toko, punya tempat usaha dagang namanya Tiberias, toko Tiberias, UD Tiberias, CV Tiberias. Boleh saja. Karena dia ambil arti yang good vision. Visi yang baik. Visi yang baik bicara apa? Good vision. Bicara optimisme. Bicara penuh pengharapan. Nanti pasti berhasil. Tapi jangan lupa. Salah satu arti Tiberias. Ya, sebelum mencapai namanya good vision itu. Ada satu arti yang namanya angin ribut yang keras. Para murid, Yesus dan murid-muridnya. Gak ada apa-apa, tiba-tiba datang apa-apa. Lagi tenang-tenang, tiba-tiba angin badai taufan yang keras, angin ribut yang keras datang dari depan. Sehingga menghalangi mereka tidak bisa maju. Ada angin ribut, para murid-murid pernah alami ini loh. Angin ribut yang keras, di mana? Di Genesaret yang istilahnya juga adalah Tiberias. Kadang kita gagal, kadang hidup ini dihantam badai yang keras. Sampai gak bisa maju. Kita berharap bisnis, usaha, melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang kita kerjakan maju. Tapi ternyata hasilnya ada angin ribut yang keras, kocar kacir, kegagalan. Tapi ada arti yang ketiga, ya nama yang sama dari Danau Genesaret adalah Kineret. Kalau kita naik pesawat terbang ya sebelum landing gitu kira-kira ya, dari atas itu danau ini seperti kecapi, seperti harpa. Makanya dikasih nama Kineret. Ya, artinya adalah kecapi, artinya adalah harpa, tapi Kineret artinya juga adalah puji-pujian atau nyanyian syukur. Makanya kita belajar ya, kalau kita mengalami kegagalan, ya kita mengalami namanya angin ribut yang keras, harus tetap good vision, harus tetap ada pengharapan, tetap optimis, nggak ada yang bisa bikin tawar hancur iman kita. Sebab kalau kita punya pengharapan, maka hasilnya apa? Ya kita tetap Kineret, ada pujian, ada nyanyian, nggak boleh lepas, ada kuasa dalam ucapan syukur, ada kuasa dalam pujian syukur kita, permainan kecapi kita. Apa yang terjadi? Satu kali pasti dibawa yang namanya Galilea. Galilea ini artinya bagus ya, berkat yang melimpah. Ya, tapi sebelum mengalami namanya Galilea, mengalami berkat melimpah, ada namanya Genesaret. Saya ingat saya pernah baca kalau nggak salah arti Genesaret salah satunya adalah taman raja, ya, garden of the prince, taman raja. Sepertinya indah. Kadang-kadang kita seperti kerja gitu. Wah ini taman raja, ini keberhasilan, jobnya bagus. Nggak taunya kita ngalami gagal. Yang kita pikir tempat basah, wah ini bagus kerjasama. Kayak taman raja. Ya, kayak the garden place, prince saudara. Tapi ternyata adalah kegagalan yang terjadi. Tapi ingat, kalau toh dalam perjalanan hidup kita ngalami namanya kegagalan. Seperti dihantam angin ribut yang keras, kita nggak siap.
Orang kalau nggak siap ngalami masalah, itu seperti dihantam sama badai loh saudara. Morat marit loh kita. Tapi ingat, tetap optimis, good vision, tetap punya pengharapan. Dan orang kalau tetap optimis punya pengharapan, bukan persungutan yang keluar, tapi kata-kata iman. Yang keluar adalah kecapi, yang keluar adalah harpa, alunan pujian, yang keluar nyanyian kata-kata iman. Kalau Anda bisa praktek ini dalam perjalanan hidup kita, Tuhan pasti bawa saudara pada satu titik yang namanya Galilea. Berkatnya berlimpah, butuh respon yang benar. Untuk mengalami berkat limpah, butuh respon yang benar. Tetap ada pujian. Hari ini engkau yang mulai ngomel, engkau mengalami badai kegagalan, engkau mulai bersungut-sungut, saya udah setia ibadah kok ngalami ini. Ganti itu kata-kata omelan. Ganti kata-kata negatif ya yang memperburuk kehidupan kita, ganti dengan kata nyanyian, ganti dengan kata pujian. Hati kita ada harpa, mulut kita ada kecapi, nyanyian pujian bagi Tuhan. Tetap senangkan Tuhan dengan kehidupan kita. Pasti Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tutup mata atas perjuangan hidupmu. Anda pasti dibawa Tuhan pada satu jalan, satu titik namanya Galilea. Tinggal tunggu waktu. Makanya hidup ini persiapan. Kalau kita ingin mengharapkan sesuatu yang berhasil, persiapan hati kita. Nah, sekarang saya mau bawa saudara pada ayat yang berikutnya, ayat yang kedua sampai 3. Itu tadi melengkapi walaupun saya pernah sharingkan sama saudara. Tapi tujuannya supaya lengkap paham bagi ini. Ternyata Genesaret itu bicara perjalanan hidup kita. Kadang gagal, kadang ngalami badai. Tapi asal mengucap syukur, pasti ngalami Galilea. Coba Anda bisa tuliskan chatting, pasti aku ngalami Galilea. Ngalami berkat yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Itu janjinya buat setiap kita. Saya lanjut ayat yang kedua. Dikatakan, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Ya, lalu dikatakan nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, ya perahu Simon, perahu yang gagal. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saya senang dengan kata dia mengajar orang banyak di atas perahu. Ini bukan sekedar khotbah. Yesus mengajar. Ya, mengajar, bukan sekedar cerita. Bukan sekedar khotbah, cerita ini, cerita itu, macam-macam cerita. Kadang orang khotbah itu tidak ada hubungannya sama yang dikhotbahkan dengan ayatnya. Karena udah banyak cerita macam-macam, tidak kembali kepada firman. Yesus mengajar. Ya, dia mengajar tentang kerajaan Allah. Makanya saya senang dengan kata mengajar. Makanya saya cara menyampaikan kepada saudara pun mengajar. Dari ayat menerangkan ayat. Kalau tahu cerita sesuatu itu pasti hanya cendela untuk mengkaitkan supaya Anda bisa masuk lebih dalam dari ayat berikutnya. Yesus mengajar, tapi ada yang menarik. Yesus pinjam perahunya Petrus, dijadikan mimbar untuk dia mengajar. Tapi di ayat 2-nya ada sebuah peristiwa yang terjadi yang dialami Petrus dan kawan-kawannya. Saya ingin ulang sedikit ayat yang kedua, coba Anda perhatikan baik-baik saudara ya. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Ya, dua perahu Petrus dan temannya, nelayan-nelayannya telah turun, ya turun dari perahunya dan sedang membasuh jalannya. Semalam-malaman kerja cari ikan, begitu nepi ke pantai turun dari perahu, bukan menghitung ikan. Biasanya kita sepakat dulu ya, nelayan yang berhasil menangkap ikan dalam jumlah yang banyak atau sedang gitu ya, begitu turun dari perahu, maka yang dia lakukan pertama, pasti menghitung jumlah ikannya. Setelah dihitung, dibereskan hasil tangkapannya, dibawa ke pasar ikan. Untuk apa? Dijual. Uangnya dibawa pulang untuk istrinya dan anak-anaknya. Harusnya begitu yang normal. Nelayan yang berhasil turun dari perahu, dia pasti hitung hasil tangkapan ikannya. Tapi ada sesuatu yang aneh di sini. Turun dari perahu, Alkitab katakan sedang membasuh jalannya. Membasuh jalannya. Kalau di dalam Matius pasal yang coba saya cari sebentar, pasal 5 kalau nggak salah, dia pakai istilah membereskan saudara. Coba Matius pasal yang ke-5.
Saya cari satu ayatnya. Matius pasal 4 ayat 21. Matius pasal 4 ayat 21. Saya bisa minta tolong multimedia. Matius pasal 4 ayat 21. Mari perhatikan ayat ini, saya akan bacakan buat saudara ya. Kalau di ayat tadi membasuh jala, ayat ini menarik. Dikatakan ini. Dan setelah Yesus pergi dari sana, Matius 4:21 kalau udah catat, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Lihat, Zebedius sedang membereskan jala. Kalau Lukas 5, membasuh jala, mencuci jala, kata bahasa Inggris, washing their nets katanya. Mencuci jala, kata bahasa Inggris. Tapi versi Matius pasal 4:21, mereka sedang membereskan jala di dalam perahu dan seterusnya. Bereskan jala. Hal apa sih yang penting dari yang saya katakan sama saudara? Kan mereka gagal. Bukan menghitung ikan, tapi dikatakan di dalam Lukas pasal 5 ayat yang kedua tadi, di gambar tadi, mereka membasuh jalanya. Membasuh itu kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan washing, mereka mencuci. Kenapa dicuci, dibasuh? Gagal nangkap ikan, banyak kotorannya di jala itu. Lalu versinya Matius pasal 4:21, dibereskan jalanya. Ada yang gak beres. Kalau misalnya ada yang putus talinya, senarnya, ya disambung. Karena gini loh, kenapa sih dibereskan jalannya? Kenapa mesti dicuci, dibersihkan jalannya? Supaya siap dipakai untuk kerja lagi. Sehingga pada waktu kerja lagi, setelah dicuci, dibersihkan dari yang kotor, dibereskan dari yang putus senarnya dan talinya segala macam. Nanti ketika dipakai lagi, jala itu bisa menangkap berkat ikan yang banyak. Kalau gak dibereskan, tetap biar diputus. Saya yakin kata dibereskan, ada yang gak beres dengan jala ini. Ada yang koyak jalanya, disambung lagi. Jala ini bicara iman kita secara rohani. Untuk bisa menangkap visinya Tuhan. Jala ini secara rohani bicara iman kita. Untuk menangkap berkat-berkat yang Tuhan beri pada kita. Menangkap segala berkat yang Tuhan sediakan. Itu butuh jala iman loh, nangkapnya. What kita bisa tangkap. Nah kalau kita nggak cuci jala kita yang kotor setiap hari, kalau setiap hari kita tidak washing, ya their nets, jala setiap kita nggak dicuci bersih dari kotoran yang ada, saya percaya kita nggak bisa nangkap berkat Tuhan dengan baik, nggak bisa maksimal. Apalagi kalau kita nggak sambung, yang putus-putus, nggak dibereskan. Pemberesan, pencucian dari kotor itu penting. Kotoran dosa, kegagalan itu bisa bikin kotor iman kita. Kalau ada gagal sesuatu, ada biarkan. Lama-lama ada pikir gini, Tuhan gak bisa tolong saya. Kalau Anda biarkan gagal sekali, Anda biarkan gagal 2 kali, lama-lama Anda akan gagal terus. Dan Anda mulai punya pikiran kecil dan lama-lama besar. Berkata gini, kayaknya Tuhan gak berkuasa deh tolong saya. Kayaknya masalah yang saya hadapi sekarang memang lebih besar daripada saya hadapi kemarin. Seolah Tuhan kita kecil. Saya khawatir kalau Anda membiarkan kegagalan terus terjadi, lama-lama Anda akan kehilangan iman, percaya pada Tuhan. Kegagalan itu bisa jadi kotoran iman. Tapi kotoran tidak selalu bicara kegagalan. Kekotoran juga bicara tentang dosa-dosa yang kotor. Bereskan. Kalau Anda ingin jala iman kita bersih, ya mesti dibersihkan dari kotoran yang ada. Bagaimana caranya? Dengan firman Allah setiap hari. Dengar firman, terima firman, catat firman, respon sama firman, respect sama firman. Dari awal saya katakan ini pentingnya firman dalam hidup kita. Pentingnya firman artinya kita punya rasa hormat, buka hati untuk firman. Sementara firman disampaikan, dilepaskan, disitulah yang namanya jala iman kita dibersihkan sama kuasa firman. Yang kotor-kotor, yang salah-salah, yang penuh dosa dibersihkan setiap hari. Supaya apa? Siap jala iman kita nangkap berkat Tuhan. Visi janji Allah kita bisa tangkap buat dengan cepat, dengan semangat. Karena jala kita udah bersih dengan firman Allah. Bahkan dibereskan, yang putus tadi dibereskan, disambung kembali. Supaya bisa menangkap berkat. Sebab setelah jala dibasuh, jala dicuci, jala dibersihkan. Lihat ayat yang berikutnya. Ini menarik. Diberikan kesempatan sama Tuhan. Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, selesai mengajar, ia berkata kepada Simon,
bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ketika Petrus dengar itu, sebetulnya ini kan yang kita nanti-nantikan, janjinya Tuhan, perintah Tuhan. Ayo bawa perahu ke tempat yang dalam, tebarkan jala. Mungkin saya nggak banyak bicara di sini, tebarkan jala untuk menangkap ikan. Saya mau bicara pada ayat 5 dan 6, perhatikan di sini. Simon menjawab, ini responnya. Seorang yang expert dalam kenelayanan. Ini pakarnya nelayan, Petrus. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, engkau yang berfirman, aku akan menebarkan jala juga. Saya gak terangkan ini karena sering saya terangkan. Saya turun ke bawah ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita baca dong di ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca ya. 2 dan 3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ketika mereka taat, respon, respek, buka hati kepada firman, Petrus lakukan firman, Alkitab katakan apa? Mereka menangkap dengan jalannya yang udah dibereskan tadi, sejumlah besar ikan, dan dikatakan sehingga jala mereka mulai koyak. Sejumlah besar ikan, berapa jumlahnya ikan? Tak terhitung. Dalam Lukas 5 ayat 6, berkat yang Tuhan berikan ditangkap dengan jalannya Petrus. Jumlahnya tak terhitung. Ditulis sejumlah besar ikan, gak bisa dihitung. Bahkan dikatakan jala mereka mulai koyak. Bolong jalannya, lobang jalannya. Tapi itu pun 2 perahu penuh dengan ikan. Kalau kita baca pada bagian selanjutnya. Jalannya bolong, jalannya koyak. Padahal sudah dibereskan. Padahal udah dicuci bersih dari yang kotor, masih bolong juga. Saudara kita lihat ya, berkat Tuhan bisa seperti ini loh. Dan yang menarik dari cerita ini kalau kita pelajari saudara ya, setelah mereka itu nanti mendapatkan berkat itu, mereka di ayat 7 itu mereka bagikan ke teman yang lainnya loh. Ada orang kalau diberkati jadi pelit, nanti saya terangkan, tapi saya coba bandingkan dulu sama saudara ya di sini ya. Jalannya koyak, itu kalau bicara pekerjaan, job, itu rezeki penghasilannya itu gak terhitung gitu. Tapi itu pun banyak yang lepas. Coba saya ingin bandingkan dalam Yohanes 21 ayat 6 sampai 11. Sedikit saja saya bandingkan di sini. Lihat ayat ini kalau saya baca dalam Yohanes 21 ayat 6 mulai. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Berapa banyak sih? Nanti kelihatan di sini. Lihat ayat 7. Ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Saya langsung tembak saja di ayat 11. Ayat 11 perhatikan, saya baca untuk setiap kita. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Jala yang banyak nangkap ikan. Berapa jumlahnya di sini? Lihat. Penuh ikan-ikan besar. Ikan-ikan ini kalau job, kalau proyek, kalau rezeki, ini besar, jobnya besar. Kelas kakap ini langganannya saudara ya. Jobnya job besar. Tadi udah banyak tak terhitung, tapi biasa. Ini dikatakan 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu. Jala itu tidak koyak. Tidak bolong jalannya. Kenapa? Udah dipersiapkan. Sekarang udah sukses puji Tuhan. Di depan itu masih ada job-job yang lebih besar. Katakan amin. Ada proyek-proyek yang lebih besar. 153 ekor ini. Itu ikan yang besar-besar saudara. Besar semuanya. Dan tidak ada yang lolos. Semuanya kena tangkap. Semuanya kena tangkap. Kadang kita sudah kena, hilang. Jalannya koyak. Kenapa jala koyak? Anda gak persiapkan jalannya. Persiapan ini penting, menentukan hasil. Kalau sekarang di akhir tahun 2023, Anda dan saya sudah berada di bulan November.
Kalau Anda ingin tahun ke depan 2024, Anda ingin berharap sesuatu hasilnya lebih luar biasa, omsetnya, proyeknya, jobnya lebih besar-besar, persiapkan mulai dari sekarang. Di depan ada hujan berkat yang lebih besar, tapi jangan sampai jalannya koyak. Yang kotor bersihkan dengan firman. Yang mulai tidak nyambung-nyambung iman kita karena kegagalan tadi, sambungkan kembali. Konekkan kembali iman kita pada Tuhan. Jangan dibiarkan terputus iman kita hanya karena kegagalan. Tetap percaya, tetap yakin. Kadang kita ngalami yang namanya genesaret kegagalan. Ya, kadang kita ngalami yang namanya kineret. Tetap memuji Tuhan. Satu kali pasti ngalami namanya apa? Galilea. Berkat yang lebih besar, yang lebih limpah. Dan para murid, Petrus kawan-kawan ngalami itu. 153 ekor ikan-ikan yang besar dan tidak ada yang lolos dari jalan mereka. Imannya bisa menangkap, percayalah segala sesuatu yang kita terima di depan nanti itu hasil iman. Sekarang saja yang kita nikmati yang Tuhan kasih sama kita itu hasil iman loh. Itu hasil iman. Kalau engkau persiapan tiap hari jala iman kita, persiapan ini penting. Seperti ilustrasi saya tadi. 200 kontainer yang datang, gudang kita nggak cukup, iman kita nggak bisa nangkep jalannya. Persiapan dari sekarang. Betapa pentingnya firman Allah, buka hati, respon kita akan firman. Itu mempersiapkan jalan kita, jalan yang kuat. Jalan kita jalan yang tambah lama tambah besar, bisa menangkap janji Tuhan. Kalau Anda ingin harapannya berhasil, nggak ada cara yang lain. Baik secara rohani, kita bisa menangkap setiap perkataan Tuhan secara jasmani. Dan yang menarik, dengan cepat lihat Lukas 5 ayat 7. Lukas 5 ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, perahu satunya lagi, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam meskipun koyak. Itu jalannya karena waktu nyambung tadi, pada waktu membereskan kayaknya belum beres bener. Kalau mau beres ya beres. Tapi ini lobang, tapi itu pun meskipun bolong jalannya, dua perahu masih penuh dengan ikan. Apa sih pelajarannya buat kita? Petrus ini luar biasa contoh buat kita pagi ini. Kalau kita diberkati, belajar seperti Petrus, tetap jadi berkat. Kalau kita diberkati, karena kadang-kadang ada orang justru dia makin diberkati, tambah pelit loh. Kita banyak sekali melihat orang di sekitar kita tambah sukses, tambah kaya diberkati Tuhan, tambah luar biasa, tambah pahit. Tambah pelit minta ampun. Ada banyak orang mau keluarin uang 1 lembar saja sampai dompet, uangnya nempel di dompet sampai robek ditarik. Saking pelitnya itu, nariknya susah banget gitu. Kadang ada orang seperti itu. Tapi tiru Petrus, ketika dia sukses jalannya penuh dengan ikan, dia panggil temannya, sini kamu ada ikan besar, berbagi dia. Karena dia pun gak mampu menampung itu berkat, dia bisa berbagi. Tetap jadi saluran berkat, bukan tambah pelit. Kalau orang sana, orang Jawa Barat bilang kopet, jangan tambah kopet saudara ya, tapi tambah murah hati. Mari kita belajar lewat firman Allah. Ya, sikap Petrus, nah kalau kita lihat 8, ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Biasalah kalau kita seringkali ngalami berkat Tuhan, kagum kita, dahsyat Tuhan. Kita jadi tahu diri kita, aku ini orang berdosa. Tapi kok Tuhan baik sama saya ya. Aku ini banyak kekurangan, aduh ngalami anugerah. Jujur ya, kalau kita lihat diri kita, bisa ngalami mujizat, ngalami berkat. Kita ngalami hal yang besar-besar dari Tuhan. Kita bisa berkaca, aku kayak gini, belum sempurna, banyak kekurangan. Tuhan sudah bikin kayak gini. Kita mulai merasa ketidaklayakan kita. Kita mulai merasa membandingkan, aduh aku kayak gini, tapi Tuhan kok sayang. Petrus pun ngalami seperti itu. Saya terangkan dengan cepat dengan waktu yang ada. Balapan dengan waktu ayat 9. Ya, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub. Ini menarik ya, saya baca. Ini yang terakhir saja, yang terakhir. Sebab ia, Petrus dan semua orang bersama-sama dengan dia. Semua orang takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap.
ayat ini tersirat mengindikasikan pada kita semua nelayan bersama Petrus baru kali itu, pertama kali itu ngalami berkat Tuhan, ngalami job yang sangat besar dari Tuhan. Sebelumnya belum pernah, sekali menjala penuh hasilnya. Bolong, banyak yang keluar, lepas, jobnya lepas, berkatnya lepas, tapi itu masih melimpah tak terhitung. Yang Yohanes tadi dikatakan ikannya besar-besar, tidak ada satupun yang lepas. Saya berdoa 2024 ada banyak job, ada banyak rezeki, ada banyak berkat yang Tuhan sediakan memang untuk saudara. Gak akan lari kemana. Anda bisa tangkap itu job, katakan amin. Proyeknya Anda bisa tangkap, gak ada yang lepas. Karena jala iman disiapkan, dicuci bersih tiap hari. Dalam ayat ini semuanya kagum. Berarti takjub itu menunjukkan bahwa baru pertama kali itu mereka ngalami itu. Ketika ada Yesus, mereka ngalami namanya apa ya ini, berkat yang memecahkan rekor, booming yang besar yang belum terjadi sama mereka. Saya berdoa bahkan hari ini, bahkan ke depan setiap kita bisa mengalami sesuatu yang lebih besar. Tapi semua kunci pada jala kita mesti dipersiapkan. Kita mengharapkan hasil, hati kita akan senang kalau hasilnya itu melebihi yang kita harapkan. Tapi kuncinya semua pada jala iman kita. Yang kotor bersihkan, yang tidak nyambung iman sambung kembali, tetap percaya Tuhan penolong kita yang luar biasa. Mari sama-sama kita berdoa saudara ya.